Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam rangka memastikan kualitas benih ikan paket bioflok, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah membuat kebijakan terkait penangkapan ikan terukur. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggencarkan budidaya ikan dengan sistem bioflok dan menyalurkan paket benih ikan untuk masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI mengingatkan masyarakat mendapatkan paket bantuan benih ikan dengan kualitas terbaik dalam paket bioflok, serta meminta KKP melakukan sosialisasi pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri untuk menekan biaya pakan konvensional. Endang Setiawati menyoroti tindak lanjut Ditjen Budidaya Perikanan terkait perbaikan kualitas dan ukuran benih ikan dalam paket bioflok yang disalurkan ke masyarakat. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur harus menjadi prioritas. Hal itu harus diperkuat dengan regulasi dan dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai, serta sistem pengawasan yang baik. Meminta Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya segera menindaklanjuti kesimpulan Raker yang tanggal 29 Maret 2023, yaitu tentang kualitas yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ketua kita. Kemudian terkait bantuan keramba jaring apung, tentu saja yang berjumlah 255 unit ini dengan anggaran yang cukup tinggi, 200 juta, jadi kami ingin mengingatkan bahwa DJPB harus memperhatikan prinsip utama memilih peralatan yang kualitasnya bagus. Jadi yang tidak bersifat toksik serta memiliki ketahanan tinggi terhadap gelombang ombak. Komisi 4 DPR RI meminta KKP berkoordinasi dengan Menkyu agar membuka alokasi anggaran yang terkena automatic adjustment, sekitar 468 miliar rupiah, untuk mendukung program kerja KKP termasuk program paket bioflok. Halim dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai kapasitas produksi konsentrat tembaga dalam negeri akan meningkat dengan adanya ekspansi PT Smelting. Tembaga dinilai sangat berperan dalam transisi energi. PT Smelting merupakan pabrik peleburan dan pemurnian tembaga pertama di Indonesia dan telah melakukan ekspansi pabrik hingga lebih dari 80%. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi dan meyakini ekspansi PT Smelting akan berkontribusi positif terhadap produksi tembaga dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi meyakini dengan adanya ekspansi, PT Smelting mampu menambah kapasitas produksi 300.000 ton konsentrat tembaga per tahun. Dengan begitu, kapasitas katoda tembaga yang semula mencapai 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton per tahun. Progresnya sudah cukup bagus kan, ekspansi ini akan membantu peningkatan produk katoda di sini, tembaga khususnya ya. Saya pikir kalau saat ini karena di Freeport Indonesia sudah ada perwakilan dari pemerintah dalam hal ini ManID, ya jelas ya progresnya kita lebih mudah memantaunya. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti menekankan pentingnya perhatian negara untuk memaksimalkan potensi produk tembaga dalam negeri. Pasalnya, tembaga berperan dalam transisi energi. Fasilitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan membutuhkan komponen berbahan tembaga, begitu juga penggunaan kendaraan listrik. Ini komponen yang sangat amat menentukan dalam arti kata, apalagi negara Indonesia sekarang sedang mempercepat transisi energi. Ternyata tembaga ini sangat amat dibutuhkan sebagai komponen andalan dan bahkan digunakan 5-6 kali lipat dibandingkan energi fosil khusus untuk pembangkit listriknya. Dan juga betapa penting komponen ini juga dibutuhkan untuk electric vehicles dan lain sebagainya. Jadi ini sangat amat penting. Dari Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap dengan adanya masukan dari pakar dan akademisi dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menyelesaikan berbagai persoalan mengenai perlindungan konsumen yang saat ini terjadi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu undang-undang yang perlu direvisi dan masuk prolegnas prioritas tahun 2023.
Komisi 6 DPR RI melakukan penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga membutuhkan masukan dari berbagai pihak, salah satunya pakar dan akademisi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini sudah berlaku atau berusia 24 tahun dan belum efektif dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di masyarakat. Perkembangan teknologi dan digital saat ini telah mempengaruhi perdagangan di Indonesia maupun secara global. Misalnya, perdagangan dengan sistem elektronik atau e-commerce. Perkembangan perdagangan saat ini tentu berdampak pada standar perlindungan konsumen di Indonesia. Ketika terjadi banyak kasus yang merugikan konsumen, maka seakan-akan konsumen tidak memiliki satu ruang lingkup untuk bisa mengadvokasi hak-haknya. Dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang ada di undang-undang existing sekarang juga tidak memiliki cakupan yang cukup untuk bisa mengadvokasi hak-hak konsumen, bahkan merepresentasi konsumen juga untuk bisa membawa sengketa ini ya. Untuk konsumen bisa mendapatkan hak-haknya ketika dia dirugikan. Selain memproteksi konsumen, juga tetap bisa menjaga iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif. Masukan-masukan dari para pakar kepada Komisi 6 DPR RI terkait revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya periklanan yang tidak lagi konvensional namun lebih persuasif mempengaruhi konsumen. Masukan mengenai pengaturan sanksi administratif maupun ganti rugi kepada pelaku usaha secara tegas. Dan perlindungan data konsumen yang belum diatur dalam berbagai undang-undang yang ada. Dari Jawa Barat, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemberian tunjangan Hari Raya atau THR menjadi hal yang dinanti bagi para pekerja. THR diberikan kepada pekerja atau karyawan swasta serta pegawai negeri sipil menjelang Hari Raya Keagamaan. Meskipun begitu, pemberiannya tak selalu berjalan mulus. Bisa dikatakan bahwa THR kerap menjadi masalah bagi para karyawan. Terkadang ada perusahaan yang enggan atau lalai membayarkan THR sesuai dengan ketentuannya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. THR wajib dibayarkan maksimal 7 hari menjelang Hari Raya. Jika belum mampu membayar, perusahaan bisa mendiskusikannya dengan pekerja mengenai metode pembayarannya. Terlebih di masa pandemi, banyak sektor yang terdampak secara ekonomi. Akan tetapi, jika kondisi keuangan sudah kembali normal, THR wajib dibayar secara penuh. Jika tidak, akan ada sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari waktu keterlambatan pembayaran.
Pembayaran THR yang menjadi persoalan bagi perusahaan menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. DPR RI berharap perusahaan yang masih kesulitan membayar THR karyawannya karena kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya dapat berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas terkait agar menemukan solusi terkait persoalan THR tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi karyawan atau buruh di perusahaan pada 23 Maret 2023 lalu. Melalui surat edaran tersebut, Menaker mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR keagamaan secara penuh, serta diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Diketahui pada tahun 2022, masyarakat melaporkan 1.700 perusahaan akibat pemberian THR yang tidak sesuai aturan. Untuk itu, surat edaran Menaker bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya keluhan karyawan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, serta mengawasi kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan pengusaha harus menyadari THR adalah hak karyawan yang wajib diberikan. Untuk itu, pemberian THR pada karyawan harus dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Mengingat Idul Fitri tahun ini akan berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena PPKM tidak diberlakukan lagi. Dari segi aturan kan udah bagus nih. Cuman dari segi pelaksanaannya saya kira perlu himbauan dan perlu kesadaran dari pengusaha-pengusaha kita agar memberikan perhatian terhadap peraturan ini dan melaksanakannya dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tentu juga tidak disicil. Pembayaran THR kadangkala masih menjadi persoalan bagi perusahaan. Beberapa perusahaan merasa keberatan atas kebijakan pemerintah karena kondisi ekonomi tiap perusahaan yang berbeda. Pada umumnya, kondisi keuangan yang tidak stabil, efisiensi, dan dampak pandemi COVID-19 menjadi alasan perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin memahami beberapa perusahaan masih kesulitan membayar THR bagi karyawan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Untuk itu, pengusaha perlu berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan daerah agar menemukan solusi terkait persoalan THR. Kalau memang akan terjadi seperti itu, ya harus jauh hari sebelumnya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan sampai timbul gejolak untuk mendapatkan haknya harus turun ke jalan. Nah ini kalau bisa jangan lagi. Jika kita niatin dengan benar dari jauh hari sebelumnya, saya rasa tidak akan ada masalah itu. Sementara itu, menanggapi perusahaan nakal yang mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi hak karyawan, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendesak perlu adanya pengawasan dan mediator ketenagakerjaan yang proaktif untuk mengawasi dan memastikan pengusaha mematuhi aturan yang berlaku dalam pemberian THR. Surat edaran THR 2023 itu yang harusnya dipatuhi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Pertama, karyawan yang baru sebulan saja dia sudah berhak memperoleh THR. Saya berharap pertama perusahaan jangan pelit-pelit lah, ngasihnya sebelum tanggal 14 sehingga punya waktu bagi pekerja untuk belanja. Nah, pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan provinsi harus ekstra keras sebelum mereka cuti bersama. Posko-posko pengaduan dibuka. Pemberian sanksi akan diberikan kepada perusahaan apabila tidak membayar THR kepada karyawan berdasarkan PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Adapun sanksi yang akan didapatkan perusahaan antara lain yaitu teguran lisan, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan kegiatan usaha. Lebih lanjut, THR keagamaan hanya diberikan kepada karyawan tetap, karyawan PKWTT, dan karyawan PKWT dari perusahaan yang mempekerjakannya. DPR RI menyayangkan pemerintah tidak mengatur pemberian THR bagi pegawai honorer pada Lebaran tahun ini. DPR RI akan terus berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar membayarkan THR tepat waktu atau lebih awal sebelum jatuh tempo dengan jumlah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia resmi batal menjadi tuan rumah Piala Dunia Usia 20. Keputusan ini dinyatakan Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA pada 29 Maret 2023 yang lalu. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA telah resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tidak lama setelah pertemuan antara Presiden FIFA dengan Ketua Umum PSSI di Doha, Qatar. Anggota Komisi 10 DPR RI, Muhammad Qaddafi, menyayangkan dibatalkannya perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Qaddafi berharap hal ini dapat menjadi evaluasi bagi semua pihak dan Indonesia dapat terhindar dari sanksi oleh FIFA. Berikut wawancara selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa FIFA baru-baru ini telah resmi untuk membatalkan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan di 6 kota di wilayah Indonesia. Hal ini diambil keputusannya oleh FIFA setelah bertemu antara Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino dan juga dengan Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir di Doha, Qatar. Dan sesuai dengan pernyataan resmi dari FIFA,
FIFA bahwa pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia ini diakibatkan dengan alasan situasi terkini, dan ini banyak ditafsirkan oleh masyarakat, yaitu adanya penolakan dari kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Lalu seperti apa dampaknya ini bagi persepak bola di Indonesia dan sanksinya untuk Indonesia ini bisa terhindar dari sanksi dari FIFA? Saat ini saya akan berbicara dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Bapak Muhammad Kadafi dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Lampung 1. Baik, Pak Kadafi, kira-kira apa yang ada di benak Pak Kadafi saat melihat atau mendengar kabar bahwa Piala Dunia U20 di Indonesia ini dibatalkan, Pak? Ya tentunya ini sangat sedih ya tentunya, karena kita ketahui bahwa saya juga penghobi bola dan Indonesia itu hampir sebagian besar penduduknya sangat gemar dengan olahraga bola kaki. Nah, apalagi ini menjadi gelaran yang cukup luar biasa karena Piala Dunia U20, banyak pemain-pemain yang memang sering kita lihat di layar kaca akan bermain di Indonesia. Dan dengan keputusan dibatalkan, ya ini agak sedih. Dan efeknya dari pembatalan ini banyak sekali, yang tadinya mungkin dengan adanya kegiatan Piala Dunia, maka akan menggerakkan ekonomi, baik itu UMKM maupun juga pariwisata yang ada di Indonesia. Dan dengan pembatalan ini, ya manfaat tersebut kita tidak bisa rasakan. Ya mungkin itu awalnya. Baik Pak, ini kan juga FIFA ini kan sudah akan masuk sanksi di depan mata. Kira-kira langkah-langkah seperti apa mungkin dari Indonesia sendiri untuk bisa mempersiapkannya atau bahkan punya strategi Pak untuk bisa menghindarkan dari sanksi tersebut? Berkenaan dengan hasil diskusi antara FIFA dan PSSI, harusnya dijadwalkan hari ini kita rapat dengan Komisi 10 dengan PSSI, tetapi mungkin ada sesuatu hal oleh karena itu dibatalkan. Oleh karena itu saya belum bisa mengetahui secara detail seperti apa pembahasan kemarin antara FIFA dan PSSI. Dan kita berharap dengan pembatalan ini tidak merembet ke permasalahan lainnya seperti halnya sanksi kepada PSSI Indonesia. Dan malah kita menginginkan PSSI tetap dibolehkan untuk tampil di Piala Dunia U20 maupun di mana nanti akan dilaksanakan. Baik, Pak. Terkait dengan nasib para atlet sepak bola, khususnya kan timnas U20 ini kan sudah dibubarkan ya Pak ya, dan sudah dibubarkan untuk saat ini. Nah, kemudian nanti ke depannya nasib para sepak bola ini seperti apa Pak? Maksudnya untuk bisa bangkit lagi dari adanya kejadian ini Pak? Ya pastinya kita terus memantau perkembangan seperti apa kesiapan dari tim sepak bola kita U20 dan juga kita mendorong untuk mereka memang semangatnya tetap ada. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat juga kita akan ada gelaran Asian Games dan juga ini gelaran yang cukup luar biasa juga. Mudah-mudahan juga mereka bisa berpartisipasi di sana. Nah ini yang kita tunggu-tunggu sama-sama semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti PSSI akan melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 10 dan kita bisa tahu secara jelas seperti apa perkembangan ke depan dan mudah-mudahan tidak ada sanksi kepada PSSI Indonesia. Baik Pak, sedikit lagi Pak terkait dengan hal-hal yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Indonesia baik dari segi infrastruktur, kemudian dari segi skuad timnasnya sendiri. Bahkan Indonesia ini kan sudah ada proyek PSSI bersama dengan Komisi 10 waktu itu Pak untuk menaturalisasi beberapa pemain untuk bisa ini. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak? Ya tentunya banyak hal yang telah kita lakukan demi persiapan yang matang di Piala Dunia U20, mulai dari sarana prasarana, mulai dari awal bidding dan sebagainya. Nah ini menjadi PR kepada kita semua. Ke depan kita harus lebih mengevaluasi segala hal kendala-kendala, baik itu teknis dan non-teknis. Kemudian juga kita mengkaji secara mendetil agar gelaran acara itu memang benar-benar bisa dilaksanakan di negara kita. Baik, terima kasih Pak Kadafi atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Muhammad Kadafi, di mana tadi Bapak Muhammad Kadafi menyampaikan bahwa harapannya Indonesia ini tidak terkena sanksi oleh FIFA pemirsa, dan juga diharapkan ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya bagi persepak bola di Indonesia maupun cabang olahraga lainnya. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama dengan saya Subki Abdul di hari ini Kamis 6 April 2023. Apa kabar Anda ini di penghujung akhir pekan dan pastinya besok ada libur Jumat, Sabtu, Minggu. Kita akan simak apa saja menjadi headline media online dan juga ditanggapi oleh anggota DPR RI. Ini headline media online yang pertama, ini terkait dengan Komisi 1 DPR RI resmi tetapkan 5 calon Dewas TVRI terpilih. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI secara resmi telah menetapkan 5 nama calon Dewan Pengawas TVRI terpilih periode 2022-2027. Keputusan tersebut diambil usai Komisi 1 melaksanakan uji kepatutan dan juga kelayakan terhadap 15 calon anggota Dewas TVR RI. Dan yang mencakup 3 unsur, yaitu unsur masyarakat, unsur TVRI, dan juga unsur pemerintah. Dari kelima nama calon Dewas TVRI terpilih yaitu Agnes Irwanti, ini merupakan unsur masyarakat, Agus Sudibyo, ini merupakan unsur pemerintah, Danang Sanggabuana, unsur masyarakat, Harley Stefano Fenelon Parela, unsur masyarakat, dan juga Sifak, ini unsur dari TVRI. Dan hal itu juga disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafidz yang melalui konferensi persnya yang digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR RI pada Rabu 5 April 2023.
Pemirsa nih, selain itu Komisi 1 DPR RI juga telah memilih dan menetapkan 5 calon cadangan anggota Dewas TVR RI periode 2022-2027 sebagai calon penggantian antar waktu anggota Dewas TVR RI berdasarkan musyawarah mufakat. Dan ini selanjutnya Komisi 1 DPR RI akan melaporkan hasil uji kepatutan dan juga kelayakan calon anggota Dewas TVR RI periode 2022-2027 kepada rapat Badan Musyawarah DPR RI untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Dan bisa berita selanjutnya, ini media online, kita membahas dari Komisi 9. Ini bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, sejumlah headline media online pada hari ini membahas terkait dengan bagaimana Komisi 9 DPR RI yang sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja terkait pembahasan rancangan tentang kesehatan. Ya, ini pembahasan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Menpan RB, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kemendikbud, Ristek, staf ahli hukum Kementerian Keuangan, dan juga Dirjen Perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan juga HAM. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengatakan bahwa seluruh fraksi ini telah mengirim nama anggota yang masuk dalam panja. Oleh karena itu, Komisi 9 telah resmi membentuk panja RUU tentang kesehatan. Pimpinan yang juga turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang kesehatan diantara Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuweni, serta Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, dan juga Emmanuel Melkiades Lakalena, Nihayatul Wafiro, dan juga Kurniasih Mufidayati. Nah, pemirsa, itu tadi headline media online pada sore hari ini. Yang pertama, dari Komisi 1 DPR RI resmi tetapkan 5 calon Dewas TVR RI terpilih, dan juga Komisi 9 dan juga pemerintah sepakat bentuk panja rancangan undang-undang tentang kesehatan. Kita kembali ke rekan kami, Diva. Terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Bersama TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.